Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua dan salam sejahtera bersama kami. Di sini saya telah mengundang beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Senin Rapang yang akan menjadi narasumber saya dari podcast kali ini. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang akan dibahas di podcast ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beberapa narasumber dari samping kiri kanan saya ini. Baik, dipersilakan kepada narasumber saya. Maka nama saya Nurul dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Perkenalkan, nama saya Noviana dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Nama saya Diat Fandi dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner semester 2. Baik, setelah memperkenalkan beberapa narasumber atau tamu dari podcast kali ini, sini kita akan membahas beberapa yang menyangkut tentang korupsi. Nah, sebelum itu saya akan pertanyakan kepada narasumber saya ini, yang apa yang kalian ketahui tentang korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan negara baik dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang merugikan masyarakat. Korupsi merupakan praktik yang merugikan negara dan juga rakyatnya. Korupsi termasuk tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di seluruh dunia. Nah, itu adalah beberapa jawaban dari narasumber saya kali ini yang mengenai tentang korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini adalah perbuatan jahat lah ya, perbuatan buruk yang tidak pantas untuk diteladani. Nah, berikut ada pun beberapa pertanyaan dari saya kepada narasumber saya kali ini. Siapa yang akan mau menjawab pertama? Oke, Saudari Novi. Oke. Kepada Saudari Novi, saya akan bertanyakan bahwa apa sajakah faktor yang dapat memicu orang melakukan tindak korupsi? Yang pertama itu faktor keserakahan, karena dia merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki, makanya dia itu melakukan tindak pidana tersebut. Terus yang kedua itu karena kurangnya pemahaman pada masyarakat tentang korupsi. Jadi dia itu tidak tahu bahwa dirinya itu terjerumus dalam kasus korupsi. Terus yang terakhir itu aspek ekonomi. Mungkin karena kurangnya ekonomi, jadi dia melakukan tindak pidana tersebut. Baik, mungkin itulah jawaban dari Saudari Novi tentang faktor apa saja yang dapat memicu orang melakukan tindakan korupsi. Nah, selanjutnya pertanyaan kepada Saudari Nurul, itu bagaimana cara membangun diri agar terhindar dari tindakan korupsi perilaku koruptif? Yang pertama yaitu punya mental kaya dan banyak bersyukur. Orang yang mentalnya kaya biasanya malu kalau meminta sesuatu ke orang lain, meski hartanya udah bertumpuk. Tapi kalau mentalnya miskin, selalu nggak pernah merasa cukup dengan yang sudah dia punya. Bawaannya kurang bersyukur dan mau selalu lebih. Yang kedua yaitu taat pada agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu kejujuran. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ini, yang dimana kita cara membangun diri agar terhindar dari tindakan korupsi ini. Nah, berikut kepada Saudara Aldi. Nah, di sini saya akan bertanya bahwa bagaimana peran mahasiswa agar terintegrasi dan bersih dari korupsi. Peran kami sebagai mahasiswa terhadap korupsi, yaitu mahasiswa sebagai kontrol sosial dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam memiliki ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada masyarakat lainnya, sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.
kasih atas jawabannya kembali. Kemudian ada pun satu pertanyaan lagi buat saudari Aldi ini ya. Nah, di sini saya mau bertanya satu pertanyaan lagi, di mana nilai-nilai apa saja yang dapat mendukung terciptanya anti korupsi ini? Nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya anti korupsi, KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Baik, terima kasih lah atas jawaban dari narasumber ini, luar biasa sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini merupakan perilaku jahat atau perilaku yang tidak baiklah untuk ditiru. Ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana yang dapat merugikan negara ini adalah korupsi. Selain itu juga berdampak buruk bagi masyarakat dan generasi muda yang akan mendatang. Nah, dari narasumber kali ini saya ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam podcast tentang membahas korupsi ini. Ketemu lagi bersama saya Nur Afni Rukmini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Nah, di sini kita akan membahas sedikitlah tentang korupsi, kasus-kasus yang menyangkut tentang korupsi. Nah, sebelum itu saya silakan kepada narasumber saya ini untuk memperkenalkan dirinya di podcast kali ini. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian semester 2. Baik, perkenalkan nama saya Maslan dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner semester 2. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Irfan Rahdian Ferry dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Dan itulah beberapa narasumber saya kali ini di podcast kali ini. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana dengan hari ini? Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat beberapa kasus yang mungkin semakin bisa dibilang killer lah ya. Nah, langsung saja saya persilakan kepada narasumber saya yang ada di sebelah kiri saya ini untuk mengangkat beberapa kasus yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada PT Asabri. Nilai kerugian yang dikorupsi itu mencapai 22,7 triliun rupiah. Nilai yang sangat fantastis, bisa dikatakan juga yang sangat besar, korupsi yang sangat besar yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah kasus korupsi. Kalau tadi yang dibahas rekan saya itu tentang salah satu terbesar, nah yang saya bahas kali ini itu salah satu kasus korupsi menempati peringkat pertama sebagai kasus terbesar yang ada di Indonesia, di mana estimasi dana yang dikorupsi itu tidak main-main. Mungkin tadi sudah yang dikatakan sudah lumayan fantastis. Nah, kali ini lebih fantastis lagi, yaitu dia estimasi dana yang dikorupsi itu mencapai 78 triliun. Yang saya rasa itu bukan jumlah yang sangat sedikit untuk kita bagi masyarakat yang berada di perekonomian bawah. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya membawa kasus korupsi tentang korupsi dana IKTP yang mencapai kerugian 2,3 triliun yang melibatkan mantan ketua DPR yaitu Setia Novanto. Baik, terima kasih atas kasus-kasus yang kalian ingin angkat di podcast kali ini. Nah, sebenarnya saya kepo deh tentang apa saja sih yang melatar belakangi dari kasus-kasus yang kalian angkat kali ini. Ya,
Yang melatar belakangi saya mengangkat kasus ini karena kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu nilainya mencapai 22,7 triliun rupiah. Dan alasan kedua itu dalam kasus Asabri ini yang dikorupsi adalah asuransi jaminan masa tua dari TNI, Polri, dan ASN. Bayangkan saja uang yang disiapkan untuk masa tua mereka malah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, alasan atau yang melatar belakangi saya mengangkat kasus ini, yang pertama itu tentunya kita tahu bahwa korupsi itu bisa dibilang sangat merugikan, adalah itu merupakan tindakan yang sangat-sangat kejam. Alasan saya mengangkat kasus ini, pertama itu karena estimasi dana yang dikorupsi itu tidak main-main jumlahnya. Kemudian kenapa saya mengangkat kasus ini? Karena kasus ini sampai detik ini masih belum tuntas dibahas karena pelaku atau Surya Darmadi ini selaku pemilik PT Duta Palma Group sedang melarikan diri ke Singapura. Bahkan setelah saya searching kemarin 1 minggu yang lalu, menurut Ali Fikri, seorang juru bicara KPK, mengatakan bahwa Surya Mulyadi masih dicari keberadaannya sampai sekarang. Makanya hal ini yang memotivasi saya mengangkat kasus ini. Kemudian Surya Mulyadi bukan hanya satu kali melakukan tindak korupsi, dia melakukannya sudah beberapa kali. Yang pertama itu pada tahun 2015 dia mengkorupsi lahan sebesar seluas 37 hektar. Nah, kemudian ternyata 1 tahun sebelumnya Surya Mulyadi juga pernah terlibat dalam kasus alih fungsi lahan, di mana ia juga melibatkan salah seorang gubernur Riau, yakni Anas Makmun. Nah, kemudian KPK menemukan bukti sejumlah 3 triliun, di mana hal ini akan diberikan kepada gubernur tersebut. Nah, selanjutnya alasan saya mengapa mengangkat kasus ini, karena sampai saat ini nama Surya Mulyadi masih menjadi buronan dan tercatat dalam red notice berdasarkan informasi dari National Central Bureau atau NCB atau Interpol Indonesia sebagai buronan sejak 13 Agustus 2020. Saya rasa cukup. Baik, lanjut. Terima kasih. Untuk alasan saya mengangkat korupsi ini, kita tahu bahwa pengurusan IKTP ini begitu banyak peralatan yang diperlukan untuk membuat IKTP ini. Jika saya ini tidak lanjuti, jadi pengurusan EKTP ini akan susah bagi rakyat kita yang susah untuk mengurusnya. Sekian. Wow, ternyata kasus-kasus yang kalian angkat ini luar biasa sekali ya untuk kita bahas kali ini di podcast kali ini juga. Nah, dari ketiga kasus yang kalian sampaikan pada podcast kali ini, mungkin ada benak di kalian itu tentang apa saja hukumannya yang pantas untuk kasus yang kalian angkat kali ini. Ya baik, kalau dalam kasus PT Asabri itu hukuman yang pantas yang diterima oleh pelaku tersebut adalah hukuman mati sebagaimana yang divoniskan oleh Jaksa Agung, bahwasannya 8 pelaku itu harus dihukum mati. Tapi sayang sekali vonis tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim penuntut dengan alasan bahwasannya Jaksa Agung tidak bisa memberikan bukti bahwasannya 8 pelaku itu bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kalau menurut saya hukuman yang pantas adalah hukuman mati karena pelanggaran yang dia lakukan merupakan pelanggaran yang sangat berat. Sekian. Berbicara masalah apa tadi? Hukuman bagi kasus, saya rasa bagi kasus korupsi perlu ditegasi. Kita lihat banyak
terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia itu karena tidak ada tindak tegas dari aparatur negara. Saya hampir 50-50 setuju dan tidak setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rizal. Kalau tindak korupsi, seseorang yang melakukan korupsi harus diberi hukuman mati. Kalau dari sudut pandang saya harus sebagai KPK, saya melihat tingkatan atau bagaimana tingginya tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan. Kalau memang sudah berat, maka dilakukan hukuman mati. Dan saya rasa kalau kasusnya masih bisa dibilang rendah, itu mungkin bisa kita sosialisasikan, kemudian kita beri hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang. Saya rasa itu. Baik, terima kasih untuk hukuman. Kalau bicara hukuman, memang pada umumnya orang memikirkan hukuman yang pantas untuk korupsi itu pasti hukuman mati. Namun saya berpikir lebih jauh lagi, hukuman yang tepat bagi korupsi itu, para koruptor itu, dia bisa mengganti rugi dana yang dirugikan dari kasusnya. Meskipun kasus yang saya bawakan itu terbilang cukup kecil dari kedua narasumber, mungkin KPK bisa menegasi bahwa pelaku korupsi ini bisa dimintai untuk mengganti dana yang dikorupsi agar dana itu bisa kembali ke jalannya yang seharusnya dan melakukan program kerja yang ditujukan untuk dana tersebut. Contoh tadi seperti EKTP, seharusnya para koruptor ini bisa mengganti dana yang dikorupsi, kemudian dananya itu dijalankan sesuai dengan program kerjanya yang semestinya. Sekian dari saya. Baik, mungkin itulah beberapa pendapat atau tentang hukuman apa saja yang pantas dengan kasus-kasus yang kalian angkat kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketiga kasus ini merupakan masalah yang serius atau kasus serius yang harus cepat ditindas ya. Seperti juga kita ketahui bahwa korupsi ini adalah perbuatan yang jahat yang sebaiknya untuk tidak ditiru karena akan berdampak buruk bagi masyarakat maupun generasi yang akan datang. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kasus-kasus yang diangkat dalam podcast kali ini dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Baik, itulah beberapa kasus yang diangkat dari para narasumber yang terbaik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya kali ini. Wabillahi bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.